Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab 4, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada pertemuan pertama ini kita hanya akan fokus membahas terkait tentang sholat sunnah berjamaah. Adapun kompetensi dasar dalam bab 4 ini yaitu 3.9, yaitu memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan pada KD 4-nya yaitu 4.9 mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Pada tujuan pembelajaran dari pembelajaran bab 4 ini, Bapak berharap kalian mampu menjelaskan pengertian tentang sholat sunnah berjamaah, kemudian kalian juga mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah, dan terakhir kalian mampu menjelaskan terkait tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syariat. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah secara pelaksanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendirian. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait tentang sholat sunnah berjamaah. Ada 5 yang ada dalam buku. Pertama adalah sholat Idul Fitri, kedua adalah sholat Idul Adha, ketiga adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, keempat adalah sholat khusuf, sholat gerhana bulan, kelima adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan. Adapun sholat munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyyatul masjid, sholat istikharah. Nah, hari ini kita akan hanya membedah 5 sholat sunnah berjamaah. Pertama, sholat Idul Fitri. Apa sih sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Kapan? Tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal. Hukumnya adalah, hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Waktu untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Adapun tata caranya, pertama adalah niat. Niat ini harus bersamaan pada saat mengucapkan takbiratul ihram. Adapun lafaz niatnya, usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, kita bertakbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir, satu dan lainnya disunahkan membaca tasbih. Bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melain Allah, Allah maha besar. Setelah membaca takbir sebanyak 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu membaca surah-surah pendek atau surah-surah dalam Al-Quran, kemudian ruku, habis ruku itidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian berdiri rakaat kedua. Nah, di rakaat kedua ini setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan, dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Tasbihnya sama seperti yang tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun sholat Idul Fitri sama seperti sholat pada umumnya, ditutup dengan salam. Setelah
itu khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Nah, teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya terkait bagaimana tentang tata cara sholat Idul Fitri bisa mengakses link YouTube di bawah ini yang sudah Bapak terakan. Sholat sunnah berjamaah yang selanjutnya adalah sholat sunnah Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban pada tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sholat yang sunnah yang dianjurkan. Tata caranya tidak jauh berbeda dengan sholat Idul Fitri, hanya saja yang membedakan adalah niatnya. Usolli sunnatat li'idil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di rakaat pertama sama membaca tasbih sebanyak 7 kali, di sela-sela takbir 7 kali, dan 5 kali pada saat rakaat kedua. Sholat sunnah berjamaah yang ketiga adalah sholat sunnah kusuf atau sholat gerhana matahari. Untuk tutorial pelaksanaannya sudah Bapak terakan link YouTube. Teman-teman bisa mengakses dan memperhatikannya. Pertama, sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Hal yang membedakan sholat kusuf dengan sholat lainnya adalah dalam sholat kusuf, setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Sehingga dalam 2 rakaat sholat kusuf terdapat 4 kali membaca surah Al-Fatihah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Nah, adapun tata cara pelaksanaan sholat kusuf, pertama niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Adapun bunyi niatnya usolli sunnatal khusufi raka'ataini ma'muman bila makmum, imaman bila menjadi imam lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah, lalu membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Kemudian ruku yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian iktidal, kemudian tangan kembali bersedekap di dada, membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lain. Kemudian kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya, kemudian iktidal dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud seperti biasa namun dipanjangkan dengan dibandingkan dengan sholat pada umumnya, kemudian duduk di antara 2 sujud seperti biasa, sujud yang kedua agak dipanjangkan, bangkit untuk rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama pelaksanaannya. Kemudian pada sujud terakhir rakaat kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih memohon ampun kepada Allah. 13. Setelah selesai sholat, imam berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah kejadian menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah berjamaah yang nomor 4 adalah sholat sunnah khusuf atau gerhana bulan. Sholat sunnah khusufil qamari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan sholat ini sama dengan sholat yang sebelumnya, yaitu sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari, yang membedakan adalah bunyi niatnya. Usolli sunnatal kusufi raka'ataini makmuman menjadi makmum, imaman menjadi imam lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir adalah sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. Ada 3 ketentuan dalam melaksanakan sholat istisqa. Pertama, sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan.
Kedua, sebelum dilaksanakan sholat istisqa diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut, selanjutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan dosa serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah dan merusak lingkungan. Ketentuan ketiga adalah pada hari keempat, anggota masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Di sepanjang jalan masyarakat dianjurkan juga untuk banyak beristighfar dan berzikir. Adapun tata cara sholat istisqa pertama adalah setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Yang kedua adalah sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, setelah salam khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Sekian penjelasan perihal sholat sunnah berjamaah. Kurang lebihnya Bapak sampaikan permohon maaf. Adapun tugasnya akan diberikan melalui LKPD kepada masing-masing siswa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.